Ada momen menarik pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melemparkan candaan saat berpidato di hadapan puluhan ribu buruh dalam peringatan May Day yang digelar di Monas, Jakarta. Meski dalam konteks bercanda, Presiden Prabowo menyebut tidak akan mengganti Kapolri dan Panglima TNI lantaran punya nama yang sama dengan dirinya. Prabowo. Sudah tampak beliau akan menuju ke panggung utama kembali. Kasih tepuk tangan lagi, sekali lagi. Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam peringatan May Day digelar di kawasan Monas, Jakarta, Kamis pagi, menyapa sejumlah orang dalam pidatonya. Satu persatu yang disapa Prabowo antara lain sejumlah petinggi serikat buruh yang juga turut hadir dalam acara tersebut. Selain itu, Prabowo juga menyapa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang hadir. Dalam sapaannya, Prabowo sempat melontarkan candaan lantaran nama mereka yang sama, yakni Prabowo. Kapolri yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sakranjang itu. Tidak hanya Kapolri, Presiden Prabowo kemudian menyapa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prabowo pun kembali melemparkan candaan bahwa nama mereka sama-sama ada Subianto. Bahkan Prabowo juga berkelakar tidak akan mengganti Kapolri dan Panglima TNI karena mempunyai nama yang sama dengan dirinya. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subianto. Presidennya Prabowo Subianto. Wah, ini alamat nggak diganti-ganti nih Kapolri. Usai berpidato panjang, Presiden Prabowo kemudian meninggalkan arena peringatan May Day di kawasan Monas, Jakarta. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional 2025 terasa sangat berbeda. Jika tahun-tahun sebelumnya buruh memenuhi jalan untuk menyuarakan aspirasi, kini sebagian buruh memenuhi panggung pesta rakyat di Monas. Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 terasa sangat berbeda. Jika tahun-tahun sebelumnya buruh memenuhi jalan untuk menyuarakan aspirasi, kini sebagian buruh memenuhi panggung pesta rakyat di Monas. Siang ini Monas nampak semarak, deretan pejabat negara mulai dari wakil rakyat, menteri hingga presiden mengisi acara panggung rakyat Hari Buruh 2025. Sementara di bawah panggung para buruh bersorak kegirangan meneriakan yel-yel dengan bendera dan spanduk organisasi buruh masing-masing. Akankah kemesraan buruh dan penguasa bisa membawa tuntutan para pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan ke depannya? Peringatan Hari Buruh 2025 diwarnai dengan sejumlah tantangan. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Pemerintah pun siapkan jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Akan saya dibohongi oleh menteri-menteri saya. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Tidak. Di depan mata, ekonomi kita di depan mata. Ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi. Kita berjuang. Peringatan Hari Buruh 2025 berjalan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Jumlah warga Indonesia yang terkena PHK pun terus meningkat di awal tahun 2025. Pada bulan Januari 2025, tercatat 3.325 orang terkena PHK. Jumlah ini masih di bawah pada bulan Januari 2024, yaitu 3.332 orang, namun masih lebih tinggi dibandingkan pada bulan Januari 2023, yakni sebesar 2.867 orang. Tingkat PHK meningkat drastis di bulan Februari 2025, di mana 18.160 orang harus kehilangan pekerjaannya.
Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding pada bulan Februari 2024 yang hanya 7.100 orang. Sementara tahun 2023 ada 3.892 orang terkena PHK, jauh di bawah tahun ini. Pemerintah bukannya tak punya solusi. Sejumlah jurus jitu telah disiapkan hadapi ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Di Hari Buruh ini, pemerintah, pelaku usaha, hingga serikat buruh perlu duduk bersama mencari solusi pemutusan kerja. Kebijakan yang adil bagi buruh dan pelaku usaha pun perlu dibuat untuk perbaikan nasib buruh dan warga Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemerintah berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para buruh, salah satunya terkait permasalahan PHK. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada peringatan Hari Buruh 2025 di Monas, Jakarta. PHK. Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK. Karena kita ingin yang komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung, menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Kita pengennya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan. Tapi kalaupun nanti ada di antara 6 tuntutan itu yang memang belum dikerjakan oleh kita bersama-sama, pasti akan ditindaklanjuti.